Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Beberapa saat setelahnya, sebuah kapal besar berlayar begitu cepat. Saking cepatnya, bahkan seolah-olah kapal tersebut telah bersiap membelah sungai. Ya, itu semua karena para bajak laut mendayung sekuat tenaga karena mereka semua diancam dan juga diawasi oleh anggota bandit Nokrim. Tentu saja bukan tanpa alasan, karena para bandit Nokrim sendiri akan diajar jika mereka tidak mengawasi para bajak laut dengan benar. Tentu saja dalang dibalik itu semua adalah Chung Myun. Kala itu ia merasa sangat nyaman karena angin sungai terasa begitu menyegarkan. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah dan berkata kepada para bandit, "Kenapa lambat sekali? Aku bahkan bisa mendayung jauh lebih cepat dibandingkan dengan kalian semua." Itu adalah pernyataan konyol mengingat saat ini mereka bergerak 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan kapal biasanya. Tapi para bandit nampaknya tidak ingin berdebat terlalu panjang dengan Chung Myun. Itulah kenapa mereka memberi alasan bahwa mereka kekurangan tenaga karena hampir banyak dari anggota bajak laut yang terluka parah sehingga mereka tidak bisa ikut mendayung. Mendengar omong kosong tersebut, Chung Myun pun langsung mengomentarinya. Kekurangan orang, matanya sambil menatap ke arah para bandit yang sibuk mengawasi para bajak laut. Dan tentunya mereka langsung paham maksud dari apa yang akan dikatakan oleh Chung Myun. Itulah kenapa mereka langsung menanggapinya. Tapi kami adalah para bandit, bukannya bajak laut. Dan Chung Myun pun kembali berkata, apakah bandit tidak memiliki tangan? Jangan membicarakan omong kosong dan dayung saja lebih cepat. Di sisi lain, ternyata tidak ada seorang pun yang menikmati perjalanan kecuali Chung Myun sendiri. Para bajak laut sibuk mendayung. Begitu juga dengan bandit Nokrim. Adapun para petinggi Nokrim dan juga murid-murid Gunung Hua, mereka semua tengah bersender di pagar bajak laut sambil memuntahkan apa yang ada di dalam perut mereka. Atau dengan kata lain, setiap orang mabuk lautan. Bahkan Biksu Hayon dan juga Im Sobyong termasuk bagian dari orang-orang yang ikut mabuk laut. Murid-murid Gunung Hua semuanya mengeluh. Seseorang berteriak, "Daratan! Di mana daratan?" Akhirnya mereka pun menyadari betapa berharganya sesuatu saat mereka telah kehilangannya. Dan kala itu setiap orang merindukan akan daratan. Lalu seseorang pun bertanya kepada Tang Soso apakah ia memiliki obat mabuk dalam perjalanan. Tang Soso pun menanggapinya, obat mabuk? Apakah hal seperti itu ada? Ya, mungkin jika keluarga Tang hidup di lautan, mereka akan memiliki obat penangkal mabuk. Tapi permasalahannya, keluarga Tang adalah keluarga yang hidup di dataran Sichuan. Jadi adalah hal yang wajar jika mereka tidak mengenal atau tidak memiliki yang namanya obat mabuk. Melihat keadaan yang begitu kacau karena setiap orang mabuk laut, tanggapan Chung Myun hanya satu, lemah. Dasar bocah-bocah lemah. Dan sayangnya mereka sudah tidak memiliki tenaga untuk meladeni ocehan Chung Myun. Di sisi lain, Im Sobyong yang sudah tidak tahan lagi langsung mencari Josung lalu berkata, "Daratan, di mana daratan? Apakah pulau yang kau maksud itu masih jauh?" Tapi sayangnya Josung sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya di manakah letak pulau bajak laut tersebut. Tapi untungnya keberuntungan berada di pihaknya. Saat Raja Nokrim mulai memakinya, ia pun melihat sesuatu dari kejauhan lalu berkata, itu dia pulaunya. Karena jaraknya masih begitu jauh, hanya terlihat seperti sebuah titik. Im Sobyong kembali memastikan, "Apakah kau yakin?"
Josung pun menjawab, ya, aku sangat yakin saat ini memang terlihat begitu kecil, tapi sebenarnya pulau tersebut bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan markas bajak laut kami. Dan untungnya apa yang dikatakan oleh Josung benar adanya. Semakin dekat, pulau terlihat semakin besar, tapi ada sesuatu yang tengah menunggu mereka, yaitu kapal bajak laut yang sepertinya tengah menunggu kedatangan tamu. Chung Yun yang menyaksikan hal tersebut langsung berkata, kalian semua bersiaplah, kita akan bertarung. Dan tanggapan dari para murid-murid, bertarung? Sekarang dengan kondisi seperti ini? Ya, tidak hanya murid Gunung Hua, begitu juga dengan anggota bandit Nokrim. Hampir mereka semua terkena mabuk laut. Jadi adalah hal yang sulit saat mereka harus bertarung dalam keadaan mabuk. Tapi tentunya Chung Myun tidak mempedulikan itu semua. Saat dirinya berkata bersiap, maka setiap orang harus bersiap. Tapi tiba-tiba, bam! Sebuah ledakan besar pun terjadi. Kapal yang berada tepat di samping Chung Myun terkena sebuah ledakan dan perlahan mulai tenggelam. Seorang bandit pun berteriak, tolong, aku tidak bisa berenang. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Chung Myun kesal. Apa? Mereka memiliki meriam juga? Bukankah meriam adalah sesuatu yang dilarang oleh pemerintah? Yang artinya siapapun yang memiliki meriam akan terus dikejar oleh pemerintah. Dan nampaknya Im So-byung mengetahui jenis meriam yang digunakan oleh para bajak laut. Itu dikenal dengan meriam guntur putih yang dahulu dikembangkan oleh klan Guntur Putih. Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun berkomentar, apakah pemerintah hanya diam saja membiarkan sebuah klan membuat dan memperjualbelikan meriam? Im So-byung pun menanggapinya, bukankah sudah aku katakan mereka membuatnya dulu, jadi saat ini klan mereka sudah dihancurkan. Hanya saja nampaknya masih ada beberapa meriam yang tersisa dan diperjualbelikan secara ilegal. Situasi semakin kacau karena nampaknya musuh lebih memilih untuk mempertahankan posisi mereka dan menembak kapal yang dinaiki oleh bandit Nokrim dari kejauhan, sehingga satu persatu kapal yang dinaiki oleh para bandit pun mulai tenggelam. Chung Myun terlihat begitu murka, tapi anehnya Im So-byung malah nampak senang karena yang tenggelam adalah kapal yang ditaiki oleh anggotanya, dan Chung Myun terlihat marah. Bukankah itu berarti Chung Myun mengkhawatirkan anggota-anggotanya? Dan karena kapal yang mereka tumpangi tidak memiliki meriam untuk melemparkan serangan balasan, jadi mau tidak mau Chung Myun dengan penuh amarah pun mulai melemparkan serangan balasan dengan cara manual. Jadi pertama-tama Chung Myun lompat dari kapalnya, terbang di udara, mendarat di atas sungai dan berlari menuju ke arah kapal musuh. Tentu saja anggota bajak laut yang melihat Chung Myun tidak akan pernah membiarkannya untuk mendekati kapal mereka. Jadi mereka pun langsung menembaki Chung Myun tanpa henti, dan tentu saja itu malah membuat Chung Myun lebih marah lagi. Melihat tembakan tidak ada hentinya, ia pun berkata, kenapa mereka banyak sekali memiliki bubuk mesiu? Apakah para pemerintah hanya tidur saja? Sampai sekelompok bajak laut memiliki banyak sekali senjata yang berasal dari bubuk mesiu? Oh ya, yang dilarang oleh pemerintah adalah bubuk mesiu. Adapun meriam, jika amunisinya bukan berasal dari bubuk mesiu, itu tidak dipermasalahkan. Nah, saat Chung Myun terlihat begitu kewalahan, Baekhyun pun meneriaki namanya, Chung Myun, hati-hati. Dan kala itu Chung Myun pun kembali melompat ke udara dan satu tebasan ganas pun dilemparkan, dan alhasil kapal yang berada di dekat Chung Myun langsung terbelah menjadi dua. Tentu saja pertarungan sebenarnya baru dimulai.
dimulai saat Chung Myun berhasil menjatuhkan satu kapal. Ia pun pindah ke kapal tersebut untuk menyerang kapal selanjutnya. Tapi beberapa anggota bajak laut yang masih bertahan di atas kapal mulai mengelilingi Chung Myun sambil berkata, "Hentikan bajingan ini, jangan sampai ia menghancurkan kapal lainnya." Melihat para bajak laut yang memelototinya, Chung Myun pun terlihat begitu kesal. Ia pun berkata, "Ada banyak sekali orang-orang yang membuatku kesal. Entah itu sekte ujung selatan, Wudang, dan bahkan klan 10.000 orang. Tapi kalian, para bajak laut yang berasal dari fraksi jahat, berani-beraninya memelototiku dengan mata kalian. Lihatlah, akan aku congkel mata kalian semua." Dengan itu pula chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.